Halo Sobat Retro, selamat datang di channel Malik Selatan Jakarta bersama gue, Michael. Dan hari ini, gue ada sebuah mobil yang pasti tidak asing bagi kalian Sobat Retro. Karena mobil ini tergolong mobil retro, yaitu Toyota Corolla DX tahun 1983 Plus. Toyota Corolla ini adalah generasi keempat yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 1979 sampai 1983. Dan kenapa tadi gue bilang mobil ini tahun 1983 plus? Karena mobil ini adalah keluaran terakhirnya di tahun 1983. Di Indonesia, mobil ini dikenal dengan nama Toyota Corolla DX. Dan di negara-negara lain dikenal dengan nama-nama yang berbeda. Dan juga mobil ini ada banyak variannya. Dan tampang-tampangnya juga berbeda. Tapi mereka semua sama-sama Toyota Corolla generasi keempat. Untuk tampak depan mobil ini, kita bisa lihat lampunya itu sudah rata dan tidak ada housingnya lagi dan kecil mengotak di dalam. Karena ini tahun 83 generasi terakhir. Untuk grillnya juga emblemnya tuh masih emblem Toyota panjang. Dan perbedaan dengan DX biasa dan DX Plus itu di bumper depannya dan bumper belakangnya. Bumpernya itu sudah terbuat dari plastik dan sudah tidak lagi besi. Dan lampu sennya itu agak jauh di dalam ya. Banyak orang suka dengan mobil ini karena mobil ini tuh bentuknya masih kaku. Gue sendiri suka banget dengan ini. Untuk tampak samping, kita bisa lihat mobil ini masih original look atau OEM look. Banyak banget orang yang melihara Toyota Corolla DX. Mereka memodifikasi mobilnya, ganti velgnya, diceperin, dan membuat JDM look atau USDM look yang cakep ya. Tapi ini pun cakep original look. Gue suka banget. Dia menggunakan velg kaleng yang bawaannya di sini masih lampu sen kotak, list yang manjang sampai belakang, dan spionnya pun masih di pintu. Banyak orang suka ganti dan copot spion ini dan dipasang spion yang ada di depan sini. Itu juga cakep. Lanjut ke belakang. Untuk tampak belakang mobil ini, gak tahu kenapa gue suka banget dengan mobil ini. Dia cakep overall, bukan cuma belakangnya saja, tapi overall mobilnya itu cakep banget. Di sini lampu belakangnya itu manjang dan dibagi dengan kotak-kotak yang cakep. Tadi gue sebut bumpernya sudah plastik karena ini DX Plus. Untuk lampu plat, dia ada yang menonjol dan nyorot dari samping. Di sini ada emblem DX, emblem Toyota dan Corolla. Nothing else. Dan satu lagi perbedaan dengan DX biasa dan DX Plus, itu pintu tangki bensinnya. Dia bisa dibuka dari dalam mobil dan dari luar juga dengan kunci. Kita lihat di sini. Seperti itu. Lanjut ke mesin. Mobil ini menggunakan mesin 4KU dengan kapasitas 1290 cc, 4 cylinder, 8 valve, carbureted ya, dengan tenaga 75 PS dan torsi 105 Nm. Semua tenaga dari mesin ini disalurkan ke roda belakang dengan transmisi 4 speed manual. Dan generasi keempat ini adalah generasi terakhir Toyota Corolla menggunakan penggerakan roda belakang. Beberapa alasan kenapa Toyota Corolla DX ini masih dipelihara dan diminati oleh banyak orang, bukan hanya karena tampangnya yang cakep,
tapi juga karena perawatannya yang sangat mudah, banyak aksesorisnya, dan bisa dimodifikasi dengan gampang, dan juga spare partnya itu berlimpah. Kita lanjut ke interiornya. Ini interior Toyota Corolla DX tahun 83. Interior ini masih original, joknya masih original, yang fabric, yang warnanya sampingnya ini coklat dan sininya beige. Cakep. Untuk door trimnya juga atasnya beige dan bawahnya berwarna coklat juga. Dashboardnya pun berwarna coklat yang soft touch. Atapnya berwarna beige. Sisanya nih setirnya coklat. Ya warnanya campur coklat, beige, dan ada sedikit hitam-hitamnya. Di sini kita bisa lihat ada pengaturan AC yang super duper simple banget. Di sini kalau kita putar untuk temperaturnya, ada vent direction dari sini atau dari front, depan kaca sini. Circulation inside outside air dan fan speed di sini. Di sini ada joknya dan ada lighter. Di tengah sini ada sebuah asbak. NANI? Ada gerobak lewat. Di sini ada tempat penyimpanan yang terbuka. Di sini kita bisa naruh barang juga di atas sini. Kita bisa buka glove box-nya dan menaruh barang juga di sini. Yang ukurannya sedang ya. Di bawah glove box-nya ada juga laci penyimpanan yang terbuka. Di tengah sini tempat paling naruh koin ya. That's it. Untuk setir mobil ini sayang sekali sudah dilapisi dan dililit-lilit dengan kulit-kulitan. Ya pada zaman dulu gini nggak sih? Untuk nyarungin setir tetap cakep sih karena ini masih old school look banget. Cuman gue lebih prefer kalau misalkan ini dilepas dan setirnya masih original lingkarannya. Untuk klaksonnya itu ada 2 tombol di sini dan di bawah sini ada tombol untuk adjust brightness-nya speedometer. Speedometer mobil ini karena ini tahun 83 dan keluaran terakhir dia sudah ada takometernya. Kalau untuk generasi sebelumnya yang gue tahu dia belum dilengkapi dengan takometer. Dia ada jam yang digital di atas sini, temperature gauge, speedometer, takometer, dan fuel gauge di bawah sini, dan di atas sini ada beberapa warning lights. Di atas head unit ada tombol rear defogger. Dan ya head unitnya juga sudah bukan bawaannya lagi, sudah head unit aftermarket. Di bawah sini ada switch yang bisa buka tutup lubang AC-nya supaya udara keluar atau tidak. Dan di bawah sini juga ada untuk passenger side-nya. Untuk di tengah sepertinya tidak bisa ditutup sama sekali. Ya palingan kita matiin aja AC-nya. Oke Sobat Retro, sekarang gue lagi ngetes Toyota Corolla DX ini. Gila sih, ini tenaga mobilnya tuh masih ada banget ya. Enak banget sumpah bawa mobil ini. Toyota Corolla tuh sebenarnya diproduksi supaya tidak ada generation gap-nya. Jadi orang dari anak muda sampai orang tua pun masih suka menggunakan mobil ini dan masih ngerasa nyaman. It's a Toyota Corolla, it's a basic car, jadi mobil untuk sehari-hari. Ini enak banget. Sekarang depan gue ada posisi tidur, coba kita tes kaki-kakinya.
empuk banget loh, enak. Ini aja mobil tahun 83 aja tapi masih comfortable banget. Gak kalah comfortable-nya sama mobil-mobil yang sekarang. Dan to be honest, mobil ini lebih comfortable daripada gue naik Toyota Agya. Sekarang gue mau coba tenaganya. Tenaga mobil ini masih enak banget, bener-bener. Dan lo bawa mobil ini, rasanya itu berbeda dengan bawa Corolla yang sekarang. Karena mobil ini masih rear wheel drive dan generasi terakhir untuk rear wheel drive. Jadi rasanya itu beda untuk bawanya. Toyota Corolla itu dikenal sebagai mobil yang irit ya. CC-nya walaupun tidak terlalu besar tapi dia irit. Dan sampai hari ini pun Toyota Corolla dengan 1800 cc atau yang 2000 cc itu pun irit dan enak banget untuk digunakan sebagai daily driver car. Just being honest, nyetir mobil ini gue nggak ngerasa kayak gue lagi naik mobil tua. Ya mungkin dashboardnya dan speedometernya segala macam kelihatan sedikit tua, tapi yang gue maksud tuh feel-nya, rasa nyetirnya rasanya sama dengan nyetir Corolla yang lebih baru daripada ini. Emang konsep Corollanya tuh ada banget ya. Corolla juga dibuat dengan secara desain dan konsepnya itu mobilnya itu harus silent dari mesin dan juga dalam kabin. Mesinnya sendiri dia tuh gak terlalu berisik, kecuali kita high RPM sih. Semua mobil rata-rata high RPM pasti berisik ya mesinnya. Tapi untuk city drive kayak gini, dia tuh tidak berisik, enak banget. Dan kegedapan suara mobil ini juga lumayan. Motor yang lewat itu nggak terlalu kedengeran. Untuk gearbox mobil ini juga shifternya tuh enak, dia nggak ada play-nya, bener-bener rigid banget deh. Dan mobil ini transmisinya hanya 4-speed manual. Tapi ini aja gue dalam gigi 3 dan gue ngegas, tenaganya masih ngisi banget ya, masih ada banget. Gigi 4 pun masih ada. In general semua Toyota Corolla yang zaman dulu itu mereka tuh kecil-kecil ya, dan interiornya pun juga kecil, tapi nggak terlalu terasa sempit. Enaknya di situ. Beda dengan Corolla sekarang tuh emang lebih luas ya. Tapi untuk Corolla zaman dulu itu mereka tuh kecil banget, kecil, pendek, dan terlihat sempit. Tapi pas lo udah naik, ini nggak sempit sama sekali. Tinggi badan gue 186 cm dan ini enak buat gue, PW. Walaupun kursinya ini udah gue mundurin paling belakang, ya pastinya kalau ada yang duduk di belakang akan komplain sih kesempitan. Jadi gue nggak heran nih orang-orang yang masih memelihara mobil ini atau masih ingin mobil ini. Ya wajar, mobil ini masih enak. Bentuknya kotak, retro banget, cakep, dan rasanya enak juga untuk dibawa. Oke Sobat Retro, bagi kalian yang penasaran dengan mobil ini, atau ingin membelinya, atau hanya ingin melihat saja, bisa langsung datang ke showroom Malik Selatan Jakarta. Dan bagi kalian yang penasaran dengan harganya, bisa langsung DM ke Malik_Selatan_Jakarta. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Malik Selatan Jakarta, dan tekan loncengnya untuk update-update terbaru kita. Sampai ketemu di video berikutnya.